Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai metode yang ada pada SDLC atau Software Development Life Cycle yang kami pilih yaitu metode waterfall. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nirvana Rehan Yogatama, kemudian ada saya sendiri, Christina Febiola Sinaga, ada Adinda Putri, Resita, dan yang terakhir ada Gania Irel. Untuk materi-materi yang ada pada metode waterfall itu yang pertama ada requirement analysis, kemudian ada design, kemudian ada development, testing, dan maintenance. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua berdasarkan sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC atau Software Development Life Cycle paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analis, desain, pengkodean, pengujian atau verifikasi, dan pemeliharaan. Langkah demi langkah yang harus dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya, dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut air terjun atau waterfall. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu requirement analysis, akan dibacakan oleh Saudara Nirvana Rehan. Untuk Nirvana Rehan, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu requirement analysis. Ini benar PPT-nya yang ini, slide-nya yang ini. Ya, requirement analysis pada tahap ini pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, informasi dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator lagi. Baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu desain, akan disajikan oleh Saudari Gania Irel. Untuk Saudari Gania, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Untuk tahap selanjutnya yaitu desain. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Tahapan ini juga desain pada metode ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan hardware dan sistem yang diperlukan untuk keseluruhan proses pengembangan, sehingga membantu menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem. Juga untuk mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Desain sistem ini dapat dibuat menggunakan flowchart, mind map, atau entity relationship diagram atau yang biasa disebut ERD. Cukup itu saja, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Gania. Untuk materi yang selanjutnya yaitu development dan testing akan disampaikan oleh Saudari Resita. Untuk Saudari Resita, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai development dan testing. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai development. Untuk dapat dimengerti oleh mesin dalam hal ini, misalnya adalah komputer. Nah, dalam hal ini maka desain seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin. Nah, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Nah, pada tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. Nah, proses penulisan coding ada pada tahap development ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Nah, dalam tahap ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum? Next slide. Lalu materi yang selanjutnya adalah testing. Nah, segala sesuatu yang dibuat semestinya haruslah diuji cobakan. Nah, pada tahap keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan pada tahapan development tadi. Nah, setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai dengan desain yang diinginkan dan apakah masih terdapat kesalahan atau tidak, dan juga hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Resita. Untuk materi yang selanjutnya yaitu maintenance akan dibacakan oleh Saudari Adinda Putri. Untuk Saudari Adinda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maintenance. Operation dan maintenance ini adalah tahapan terakhir dari metode pengembangan waterfall. Sistem yang sudah selesai dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan berupa memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Di samping itu, dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk yang pertama, perbaikan error yang masih terjadi atau baru terdeteksi. Yang kedua, perbaikan implementasi unit sistem. Dan yang ketiga, peningkatan performa sistem yang disesuaikan pada kebutuhan pengguna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Adinda. Untuk slide selanjutnya yaitu kelebihan metode waterfall. Kelebihan metode waterfall akan dibacakan oleh Saudari Gania Irel. Untuk Saudari Gania dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan kelebihan metode dari waterfall. Yang pertama, metode ini adalah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. Yang kedua, cocok untuk membuat software dengan skala besar. Yang ketiga, cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. Yang keempat, pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Yang kelima, memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Yang keenam, cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah atau predictable. Yang ketujuh, atau yang terakhir, setiap proses yang dilakukan tidak dapat saling tumpah tindih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Gania. Untuk kekurangan dari metode waterfall ini akan dibacakan oleh Saudara Nirvana. Untuk Saudara Nirvana Rehan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan.
Jadi kekurangan dari teori waterfall ini, pertama, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Lalu, kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. Lalu ketiga, ada sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Lalu 4, waktu pengerjaan relatif lebih lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Lalu kelima, biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu pengembangan yang dibutuhkan juga lebih lama. Lalu keenam, ada model waterfall ini kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rehan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada contoh penerapan metode waterfall sistem informasi pada SMK yang akan dibacakan oleh Saudara Adinda Putri. Untuk Saudari Adinda dipersilahkan. Buatnya next slide. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan waterfall sistem informasi pada SMK. Yang pertama ini tahapannya adalah alasan menggunakan waterfall. Karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Yang kedua itu ada analisis yang uraiannya. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BK SMKA. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni, seperti total alumni yang lulus, alumni yang bekerja, dan alumni yang melanjutkan studi. Yang ketiga, itu adalah desain. Uraiannya itu perancangan sistem menggunakan RD seperti use case dan squads. Yang keempat itu adalah implementasi. Sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Codelinter. Yang kelima itu adalah pengujian sistem. Uraiannya pengujian dilakukan pada aspek fungsionalis kepada ahli sistem informasi, petugas administrator, dan alumni langsung. Dan yang terakhir itu adalah maintenance. Uraiannya itu pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Adinda untuk contoh penerapan metode waterfall-nya. Kemudian mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan pada materi kami kali ini, dan izinkan saya untuk membacakan kesimpulan mengenai metode waterfall ini. Metode waterfall ini merupakan metodologi manajemen proyek yang berurutan, di mana proyek dibagi menjadi fase-fase berbeda. Setiap fase dimulai hanya setelah fase sebelumnya selesai. Maka dari itu, metode ini tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu, disebut dengan sebutan waterfall atau air terjun. Nah, pada metode waterfall ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada requirement analysis. Nah, pada tahap ini, pengembang harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Kemudian yang kedua, yaitu ada desain. Nah, pada tahap desain ini, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Yang ketiga ada development. Nah, pada tahapan development ini merupakan proses penulisan kode dan pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Kemudian yang keempat ada testing. Nah, pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya pada tahapan development. Kemudian yang terakhir ada maintenance.
Nah, di tahapan terakhir ini, metodenya yaitu dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaannya itu berupa memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai metode waterfall pada software development lifecycle. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan penempatan kalimat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.